Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Kristus. Kita akan mulai ibadah di saat yang indah ini. Kita yakin dan kita percaya, sekalipun ibadah online, tetapi Tuhan kita ada di mana kita berada. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul atas namanya, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah yang saat ini, saat yang bahagia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya, kita yakin bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dan segala berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah di saat yang indah ini. Mari semua kita katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah online. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua, melingkupi kita semua. Saat ini kami ajak untuk saudara memberikan yang terbaik, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Oh, mari kita sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, dalam hidupku Tuhan, selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Ketika kita merasakan, kadang kita merasa sendiri dalam kehidupan ini, begitu berat merasakan pergumulan hidup ini. Kita kadang juga merasakan bahwa doa-doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan, dan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi saat ini percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita katakan dengan iman kita, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hati kami percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi mari kita katakan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita katakan, hati kami percaya Tuhan, percaya dan tetap percaya. Oh, kepadamu Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi mari kita katakan dengan segenap hati kita, amin. Hati kami percaya, janjimu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Percaya, selalu ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Bahkan Kau menggendong kami Tuhan. Kau berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya. Bila kita akan menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dari dasar hati kita dan dengan iman kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami siap meninggikan Engkau saat ini.
dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanlah penolong dan juru selamat kita. Amin. Dialah gunung batu kita dan penolong kita dalam kehidupan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di setiap badai ekonomi kita, di setiap badai kehidupan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Mari kita katakan dengan iman kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, perkataan-Mu mengandung janji. Dan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau
yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita katakan janji-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang tiada pernah. Amin. Haleluya. Amin. Kasih-Mu, dan kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu. Kami telah memuji-muji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, maka biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang membuat iman kami terus bertumbuh, mengenal pribadi-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Mari saat pagi hari ini kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu bisa membaca satu perikop ini, namun saya akan membaca di ayat yang
ke-19, 20 dan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, hari ini saya memberi tema yaitu dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Kisah kelahiran Tuhan Yesus tidak terlepas dari dua tokoh utama, yaitu tokoh Yusuf dan juga tokoh Maria. Kita percaya bahwa kedua tokoh ini dipilih oleh Tuhan karena memang telah memenuhi kualifikasi layak melahirkan sang juru selamat. Tetapi hari ini kita akan fokus membahas tentang pribadi Yusuf. Yusuf adalah suatu pribadi yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yusuf memang masih keturunan daripada Raja Daud. Tetapi bukan hanya karena dia sebagai keturunan Raja Daud, tetapi Yusuf memiliki kepribadian, memiliki suatu sikap, sifat yang bisa kita teladani, ya, memiliki kualifikasi yang unggul. Nah, apabila kita ingin dipilih dan dipakai oleh Tuhan juga, maka biarlah kita boleh belajar dari pribadi, dari sikap daripada Yusuf. Nah, apa saja sikap ataupun pribadi Yusuf yang pantas untuk kita teladani? Yang pertama, Yusuf memiliki ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ada yang mengatakan atau dunia ini mengatakan bahwa keunggulan seorang pria itu banyak ditentukan dari pencapaiannya. Itu kalau dunia mengatakan ya, keunggulan seorang pria itu ditentukan dari pencapaiannya. Apakah karirnya lebih bagus dibandingkan orang lain atau tidak? Atau pendidikannya lebih tinggi atau tidak? Jabatannya, kekayaannya, sehingga orang tersebut dikatakan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria-pria lain gitu ya. Nah, dunia juga mengatakan bahwa pria ataupun wanita yang hebat ya, wanita yang unggul seringkali dinilai dari hanya penampilan fisiknya, dari segi kecantikannya, dari segi kemolekannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kemolekan itu adalah bohong ya. Nah, apa yang dinilai oleh manusia, apa yang dipandang oleh manusia sebagai suatu keunggulan, tetapi bagi Tuhan berbeda. Karena Tuhan melihat keunggulan kita dari pribadi kita, dari hati kita yang paling dalam. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi di ayat yang ke-19 bahwa Yusuf ini memiliki ketulusan hati. Yusuf menghargai tunangannya Maria sehingga Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria. Maka ia ingin memutuskan hubungan dengan Maria, ya, bukan karena Yusuf tidak mau bertanggung jawab kepada Maria atau bukan karena dia tidak mencintai Maria, tetapi atas dasar menjaga nama baik tunangannya, maka Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria. Sebab Yusuf tadinya belum tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka Yusuf bermaksud atau diam-diam ingin meninggalkan Maria, ya.
bila Yusuf tidak memiliki ketulusan hati, bisa saja Yusuf membongkar rahasia daripada Maria. Maka ketika orang-orang mengetahui kalau Maria mengandung ya tanpa adanya hubungan pernikahan, maka Maria siap menanggung sebuah hukuman yang pantas ditimpakan kepadanya. Ia bisa saja dihukum mati dengan dirajam oleh batu. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Dia seorang yang tulus hatinya. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau dikatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati, artinya adalah orang yang tidak memiliki keinginan merugikan orang lain. Atau orang yang tulus hati sama juga dengan tidak mengupayakan penderitaan bagi sesamanya. Jadi memang benar Allah memakai Yusuf dan ini adalah sebuah anugerah Allah yang besar bagi Yusuf. Tetapi juga saudaraku yang mengasihi Tuhan, Yusuf memiliki kualifikasi yang pantas sebagai rekan sekerja Allah. Ya, jadi Tuhan itu melihat hati daripada Yusuf. Tuhan itu bukan sekedar melihat keadaan lahiriah kita, saudara-saudaraku, tetapi Tuhan melihat kapasitas hati kita ya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, dengan hal ini kita temukan bahwa seseorang yang dipilih oleh Allah, seseorang yang dipakai oleh Allah adalah orang yang memiliki ketulusan hati. Orang yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang tidak mau berbuat jahat terhadap sesamanya. Dan juga orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Itulah yang dijadikan oleh Tuhan sebagai orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mulai dari rumah tangga kita. Bagaimana kita sebagai seorang suami? Sudahkah kita memberikan kasih yang tulus kepada istri dan kepada anak-anak kita? Kalau kita benar-benar tulus mengasihi istri, mengasihi anak-anak kita, maka mari kita lakukan tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Mungkin memang berat ya di dalam mencari pekerjaan, di dalam bekerja, menghasilkan rupiah dan menghidupi anak istri. Tetapi kalau kita lakukan dengan ketulusan hati, kita percaya bahwa keluarga kita pasti akan diberkati Tuhan. Nah, sebagai seorang istri ya, zaman sekarang banyak istri-istri bukan hanya sekedar dia menjadi ibu rumah tangga, tetapi dia juga sebagai pekerja kantoran ya, atau mencari, termasuk orang yang mencari nafkah. Nah, mari kita lakukan tanggung jawab kita juga dengan ketulusan hati. Sekalipun kita diberikan kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarga kita, kalau kita mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mari kita melayani dengan ketulusan hati. Karena kita percaya ketika kita tulus melayani Tuhan, ketika kita tulus mengasihi keluarga kita, maka kita percaya Tuhan pun akan melimpahkan berkat-Nya bagi keluarga kecil kita. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kita ataupun di gereja ini, di tempat kita melayani, mari kita lakukan pelayanan dengan ketulusan. Kita ambil contoh seperti Paulus ya, ketika dia melayani, Rasul Paulus yang hebat luar biasa ini, ketika dia melayani Tuhan, ia tidak mencari kekayaan, ia juga tidak gila hormat, ia tidak mencari pamor ya, dan ia berani bayar harga demi melayani Tuhan. Ia juga rela dihina, difitnah dan dianggap sesat, tetapi ia tidak kecewa. Kalau engkau mau dipilih dan dipakai Tuhan, mari kita miliki ketulusan hati sama seperti Yusuf. Dan yang kedua yang kita pelajari daripada Yusuf, supaya kita dipilih dan dipakai oleh Allah, yaitu mencari hikmat Allah. Dikatakan di ayat yang ke-20 bahwa Yusuf mempertimbangkan
Artinya, saudaraku yang mengasihi Tuhan, ada logika, ada analisis yang akurat ya. Namun bukan hanya sekedar memakai logika, bukan hanya sekedar memakai otak, tetapi ia mencari hikmat Allah ya. Jadi keputusan yang Yusuf lakukan itu adalah keputusan yang didasarkan oleh hikmat Tuhan. Sehingga ia berani mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang merupakan keputusan yang kontroversi. Tetapi Yusuf mengambil keputusan, bukan keputusan yang ngawur atau keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri ya. Karena Yusuf mencari hikmat Allah, maka ia bertemu dengan malaikat Tuhan. Ia mendengar apa yang disampaikan Tuhan padanya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, untuk mencari hikmat Allah, kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi fokus hidup kita. Temukan hikmatnya lewat persekutuan yang intim dengannya. Lewat doa-doa kita, lewat pujian, mungkin kita dengan berpuasa atau juga dengan membaca firman Tuhan. Jadi kalau pikiran kita hanya diisi dengan hal-hal duniawi, dengan kesenangan-kesenangan semata, maka saudara yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan bertemu dengan yang namanya hikmat Tuhan. Kita tidak akan bertemu dengan namanya suara Tuhan. Ya. Mengapa kita perlu mencari hikmat Allah? Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan dan Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih dan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau engkau tidak mau salah melangkah, kalau engkau tidak mau salah mengambil keputusan, kita harus tentukan mencari hikmat Tuhan lewat persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, percayalah hikmat yang daripada Allah diberikan kepada kita. Dan poin yang ketiga yang perlu kita pelajari dari pribadi Yusuf adalah taat terhadap firman Allah. Ya, itu di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Yusuf adalah orang yang taat secara total. Ya, seketika itu ia menerima petunjuk dari Tuhan, maka seketika itu juga ia melakukannya. Ya, seringkali kita sulit mengambil keputusan ya, padahal Tuhan telah memerintahkan kepada kita. Tetapi Yusuf ketika dia mendengar perintah Tuhan, ia langsung bertindak tanpa menimbang-nimbang lagi. Ya. Karena karena dia ingin taat terhadap firman Tuhan. Tuhan juga ingin kita memiliki ketaatan akan firman Tuhan. Kalau kita mau dipilih dan dipakai oleh Tuhan, kita juga harus punya ketaatan akan firman Tuhan. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kekristenan bukan hanya bersifat simbolis. Kekristenan bukan hanya sekedar tampilan lahiriah yang menarik, yang kelihatan rohani, bukan. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita taat terhadap firman Allah. Ya, ketika kita taat terhadap firman Allah, saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, maka karakter hidup kita akan diproses oleh Tuhan sehingga kita mendapatkan yang namanya bijaksana di dalam hidup ini. Oleh karena itu, ketaatan kepada firman Tuhan ini yang memproses hidup kita ini semakin berkualitas dan semakin mempermuliakan Tuhan. Kalau dulunya kita sebelum kita bertobat, kita adalah seorang yang pemarah. Tetapi ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, mau melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, tadinya seorang pemarah, sekarang kita berubah menjadi seorang yang penyabar. Dahulu mungkin kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum belajar firman Tuhan ya, kita senang hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mau dipilih dan dipakai oleh Tuhan, kita mulai menjadi seorang yang pembenci dosa, menjauhi dosa, tidak suka akan dosa. Dahulu mungkin kita
tidak peduli kepada keluarga. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang sayang kepada keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan pribadi daripada Yusuf, mari kita juga mau belajar untuk melakukan ataupun untuk taat kepada firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah sukacita dan damai Natal akan selalu mewarnai dalam tiap kehidupan kita, sekalipun dalam situasi seperti ini. Mari umat Tuhan, kita angkat satu pujian. Lingkupi aku dengan sayap-Mu. Dengan segenap hati mari kita katakan, lingkupiku ya Tuhan, dengan sayap-Mu. naungi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Haleluya. Bapa, Kau Raja atas semesta. Mari Bapak Ibu kita berdiri, dengan segenap hati kita katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami ya Tuhan. Hanya kuasa darah-Mu yang kudus yang mampu menopang, melindungi setiap kami umat-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
tetap, ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. kami tenang Yesus kami sembah, kami puji, Engkau Raja kami, Engkau lindungi umat-Mu, Engkaulah, Hosana, Kami percaya Tuhan, di suasana yang indah di mana Engkau datang ke dunia. Untuk kami orang yang berdosa, untuk kami orang yang lemah, untuk kami orang yang sakit Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan sempurna, perlindungan-Mu Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan kan lawat kami umat-Mu dimanapun kami berada. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu, sembuhkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Haleluya. Yang saat ini ada pergumulan, Tuhan tolong. Amin. Haleluya, haleluya. Yang saat ini ada dalam tekanan, ada dalam berbagai macam persoalan, Tuhan tolong mereka. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, lawat seluruh umat-Mu, jamah gereja-Mu Tuhan, sehingga kami tetap semakin setia kepada Engkau. Sekalipun secara tatap muka kami tidak diperkenankan, namun kami yakin Tuhan, Roh-Mu yang hidup akan mempersatukan kami. Amin. Iman kami yang hidup Amin. akan memperkuat kami dalam kesatuan kami dalam Haleluya, tubuh Yesus. Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan saat yang indah ini Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau juga campur tangan dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Sekalipun ada dalam masa sulit, namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang luar biasa. Engkau sanggup mengadakan mujizat, pertolongan pada kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Lawat kami, keluarga kami, Engkau bentengi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami, jamah kami umat-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini lagi refnya. Di saat badai, kita akan angkat tangan kita. Di saat badai badai bergerak
Kau Allahku. Bapa yang baik, kami akan tenang bersamamu. Amin. Sekalipun dunia bergelora, sekalipun badai menerpa, namun Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya akan penyertaan-Mu, kami percaya akan perlindungan-Mu Tuhan, nyata dan sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucapkan syukur. Kau sebentar kami akan berpisah, kami akan undur dalam ibadah ini, kami akan melakukan kegiatan, aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus selalu menyinari dengan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan memberikan kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.